bagaimana menggunakan project Adobe Premiere. Kebetulan di sini yang digunakan adalah Adobe Premiere Pro. Langkah pertama adalah kita buka new project. Setelah kita new project, kita akan ditampilkan ke tinggal new project kita. Jangan lupa di sini ada file name ini diisi supaya tidak bentrok dengan yang lain. Kita isi file name-nya. Kita gampang sajalah latihan 1 gitu ya. Latihan project 1 gitu. Oke. Setelah kita lanjut, di sini kita akan disuruh pilih apa model standar atau widescreen. Adapun gambar yang bagus untuk saat ini kita gunakan yang tipe 48. Oke, tipe 48. Kalau hanya video pendek kita boleh menggunakan standar 48 ini. Terus kita oke. Ini adalah tampilan daripada Adobe Premiere Pro CS6. Langkah berikutnya yaitu adalah kita klik file untuk menampilkan di title ini. Ini titlenya ini kita harus klik kanan terlebih klik file. Setelah itu klik import untuk memasukkan file yang akan kita buat project. Kita cari data yang telah kita simpan, mana gambar yang akan kita buat. Kita klik open di import file. Oke, ini adalah file yang akan kita buat. Langkah pertama adalah kita pilih akan kita buat project. Saya ambil yang pertama adalah burung unta di sini. Oke, maaf. Oke. Kalau ada tampilan seperti ini, kita pilih keep saja. Oke, ini sudah satu. Kita langsung pilih lagi mana yang akan kita masukkan dulu. Apa saja yang akan kita masukkan. Oke, burung mana saja. Bulan ini di sini saya punya 3 jenis burung. Oke, 3 jenis video ya. 3 jenis video. Setelah di sini kita akan mengasih tulisan. Misalkan kita akan ngasih keterangan, oh ini burung apa, lebih jelas. Agar lebih jelas, kita klik title itu ada 2, boleh title ini, boleh juga diklik new item di bawah ini seperti di sini. Terus kita klik title, sama saja fungsinya seperti yang di atas. Cuma kalau yang di atas lebih spesifik, lebih jelas. Kita klik title 1, oke. Baik. Seperti ini nantinya akan jadi seperti ini. Oke, yang pertama kita kasih tulisan. Kita kasih tulisan apa saja sesuai yang kita. Misalkan keterangan di sini burung unta gitu ya. Burung unta. Oke, setelah dibuat seperti ini, tulisan ini boleh diperkecil. Bisa langsung di drag seperti ini, bisa, atau kita menggunakan tulisan seperti di sini juga ada nih. Sama seperti ini, kita arahkan tanda seperti ini, kita geser seperti ini boleh, atau kita langsung drag seperti ini juga boleh sesuai dengan kita. Kalau sudah, kita klik di sini kan ada move tool, ini sudah aktif move toolnya, kita tinggal angkat saja kita mau dari mana. Di sini juga boleh.
Oke, setelah itu kita close. Setelah di close, otomatis tulisan akan ada di bawah. Nah, seperti ini. Kita klik, kita drag, taruh di atas gambar yang akan kita kasih tulisan. Contoh seperti ini sudah, ini jadi. Nah, kalau kita geser ini, maka tulisannya hilang nanti. Nah, ini tidak ada. Supaya tulisan burung unta di sini tetap ada, kita boleh perpanjang durasinya seperti ini. Kita coba. Oke, berhasil. Nah, di samping itu juga bisa dikasih musik. Musiknya seperti ini. Nah, kita kasih contoh. Musik ini bisa kita potong sesuai keinginan kita. Di bawah ini kita boleh ambil videonya saja atau kita ambil audionya saja. Nah, kebetulan di sini yang saya butuhkan adalah audionya saja, maka kita ambil ini. Kita tinggal klik dan drag ke file yang akan kita buat suara. Adanya seperti ini. Oh ya, perlu diketahui di dalam Adobe Premiere Pro ini atau Adobe Premiere ini ada dua layar. Kalau layar A berarti ini menandakan audio, kalau layar V ini menandakan video. Baik. Jadi tujuannya, fungsinya adalah kalau layar V ini khusus menampilkan di sini, baik itu title, baik itu logo dan seterusnya di sini. Kalau video itu bergerak, untuk yang bergerak. Nah, sedangkan audio kita boleh menambahkan suara kita, menambahkan musik. Raja Wali. Baik. Di sini akan saya buat yang lebih daripada yang lain. Kalau yang tadi itu kita buat tulisannya simple biasa saja, ini kita beri hiasan yang lain di atasnya. Oke. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, di tengah ini bisa dibuat, dikasih tulisan. Contoh seperti ini. Kita klik, kita buat title lagi. Kita ambil yang atas ya sekarang. Tadi yang bawah kita boleh ambil yang atas sekarang. New title. Kita ambil, kalau di sini ada banyak new title. Kalau yang default style ini berarti tulisannya diam. Kalau roll berarti jalan ke atas. Kalau scroll, default scroll itu jalan ke samping. Baik, kita default style. Oke. Nah, di sini kita boleh kasih tulisan. Oke, kita kasih tulisan. Baik. Tulisannya rajanya burung. Oke, supaya tulisannya lebih bagus kita kasih yang berwarna hitam. Saya pilih hitam. Oke. Tujuannya apa? Supaya lebih jelas saja. Oke, kalau dari tadi untuk memperkecil kita bisa langsung drag atau kita bisa menggunakan tanda ini. Setelah tanda ini bisa diperkecil, bisa diperbesar. Kalau kita tarik ke samping kiri kita, maka memperkecil. Kalau kita tarik ke samping kanan kita, memperbesar. Oke. Baik. Kita close. Setelah itu kita title duanya kita taruh di atas inspire. Oke. Seperti tadi langkahnya, kalau kita tarik ini maka tulisannya akan ada, tapi setelah melewati tulisannya tidak ada. Bagaimana caranya supaya tulisannya ada? Kita bisa memperpanjang durasi seperti ini. Oke, baik, kanan dulu. Setelah itu title, jempol. Setelah itu oke. Bisa
kita kasih kata-kata yang bangau. Nah, kalau lebih dari seperti ini, seperti biasa kita klik move toolnya atau select tool. Setelah itu kita klik drag saja biar ini seperti bisa. Oke, setelah itu kita close, kita arahkan tulisannya, taruh di atas bangau. Baik, setelah itu musiknya bagaimana supaya nyampe sini? Seperti ini. Gimana caranya? Kita klik title. Nah, sudah yang tadi kalau penutupan biasanya kan tulisan berjalan ke atas itu. Kita klik new title, setelah itu default role. Oke, di sini. Kita close. Baik, kita arahkan tulisannya ke samping. Arahkan tulisannya samping seperti ini. Baik. Oke. Nah, biar tidak kaku seperti ini, kita boleh kasih transisi. Oke. Di langkahnya kita klik efek, kita klik video. Setelah itu kita boleh klik slide. Klik slide, kita drag, terserah yang mana saja. Saya pilih salah satu, contoh band slide, taruh di tengah seperti ini. Oke, kita coba. Di video berikutnya juga boleh kita pilih salah satu, terserah. Klik slide di tengah, kita taruh di tengah seperti ini. Kita coba. Oke, berikutnya untuk tulisan juga kita bisa pilih salah satu. Ini juga boleh kita pilih, kita taruh di tengah. Baik, kita pasang suara dengan cara seperti yang tadi. Kita pilih salah satu, setelah kita potong tulisannya, suaranya, kita drag yang audionya saja seperti ini. Supaya ini audionya terus ke belakang, kita tinggal drag sampai sesuai dengan keinginan kita. Oke. Ini adalah sedikit tutorial untuk menggunakan Adobe Premiere. Langkah berikutnya, setelah terjadi seperti ini, langkah berikutnya kita harus simpan. Adapun cara menyimpannya, kita klik file, kita save. Kita harus render, kita render. Oke, adapun caranya kita klik file, terus kita klik export media seperti ini, kita arahkan ke media. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, setelah kita di sini ada ini. Di sini kita arahkan ke yang AV, di sini kita arahkan ke yang H246. Kenapa Pak seperti itu? Ini adalah penyimpanan berbentuk MP4. Setelah kita arahkan seperti itu, screen ini adalah nama file yang akan kita buat nanti. Screennya kita buat project 1.
project 1 new. Baik, untuk penyimpanan kita boleh simpan di mana saja, yang penting kita bisa ingat nanti hasil kreasi kita ini ya, untuk penyimpanan. Kalau bawah ini MP4, bentuk filenya adalah MP4, kita taruh di tempat penyimpanan sekiranya kalau kita nanti mencari tidak sulit. Baik, setelah itu kita klik save. Oke, setelah diklik save maka kita tinggal export. Export ini tentunya untuk merender itu supaya file yang kita buat tadi itu tampilannya lebih sempurna berbentuk video MP4 saja. Export. Oke, kita tunggu. Ini adalah namanya proses render dalam mengubah file mentah tadi itu menjadi file yang sudah siap pakai, itu berupa MP4. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila Anda kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tetap membutuhkan saran dan masukan untuk lebih menyempurnakan lagi file yang kami buat. Ini adalah hasil project yang sudah kita buat. Kita skip saja.